Salam logika. Anjir, gua bener-bener kaget nih dengar berita ini. Ternyata isu tentang yang maju itu hanya dua pasang di 2024 itu ternyata benar. Prabowo gimana nih? Udah ada Anies Muhaimin, ada Ganjar RK. Nah, Pak Prabowo gimana? Udah tentukan pilihan belum? Mau sama Mas Gibran juga boleh. Tapi jangan sampai ketinggalan. Nanti pendaftaran udah dimulai, udah mau penutupan, baru ngumumin lagi kayak waktu itu. Capres yang belum mengumumkan cawapresnya masih ada waktu untuk kemudian nanti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Salam logika. Anjir, gua bener-bener kaget nih dengar berita ini. Ternyata isu tentang yang maju itu hanya dua pasang di 2024 itu ternyata benar. Dan yang lebih mengagetkan ini, kalian pasti tidak percaya. Kemarin ada seseorang yang mengurus SKCK. Ternyata SKCK-nya itu untuk melamar menjadi cawapres. Kok bukan capres ya? Lalu dia akan jadi cawapresnya siapa? Wah, ini akan menjadi berita heboh berikutnya, sahabat sekalian. Kalau memang ini benar informasinya akurat, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah siapakah gerangan orang yang sementara mengurus SKCK untuk cawapres tersebut. Memang beberapa waktu kemarin terdengar atau santer terdengar tersiar di publik bahwa dalam pemilihan presiden 2024 nanti hanya terjadi dua poros. Dan bahkan ada informasi yang berkembang bahwa Prabowo dan Ganjar bakal disatukan menjadi satu paket. Entah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Tetapi dengan pernyataan netizen tadi, ya kalau netizen ini mungkin selama ini saya coba ikuti, seringkali memberikan informasi-informasi yang juga akurat pada akhirnya. Jika pernyataannya barusan itu benar, maka yang menjadi pertanyaan bagi sekalian adalah siapa orang yang sementara mengurus SKCK untuk menjadi cawapres? Apakah Ganjar ataukah Prabowo? Nah, ini akan menjadi teka-teki bagi kita sekalian, tetapi cepat atau lambat kita akan dengar informasi pastinya. Setelah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, kelihatannya kita bakal ada satu pasang lagi. Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Wah, mantan gubernur Jawa Barat. Ini gak gampang buat Kang Emil dapat tiket. Dia harus pertama dapat izin dulu dari ketum Golkar, Erlangga Hartarto. Kalau izin sudah dikasih, nah Golkarnya gimana? Apakah Golkarnya mau keluar juga dari koalisi Prabowo pindah ke koalisi PDI Perjuangan? Nah, kalau itu harus ada izin dari Pak Jokowi kelihatannya. Udah ada izin dari Pak Jokowi. Ibu Megawati Soekarno Putri terakhir diizinin nggak mendampingi petugas partainya ini Mas RK atau Kang Emil ini untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Jateng Jabar. Wah, boleh juga. Tapi buat kita ada pasangan lagi deklarasi. Wah, bagus, kita bisa pikir-pikir dari jauh-jauh hari. Pak Prabowo gimana nih? Udah ada Anies Muhaimin, ada Ganjar RK. Nah, Pak Prabowo gimana? Udah tentukan pilihan belum? Mau sama Mas Gibran juga boleh. Tapi jangan sampai ketinggalan. Nanti pendaftaran udah dimulai, udah mau penutupan, baru ngumumin lagi kayak waktu itu. Aduh, segera aja diumumin. Ya nggak? Ya nggak? Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video ini. Ini terkait spekulasi yang dibangun, yang dibentuk dengan narasi-narasi politik yang kadang-kala membingungkan kita sekalian. Di sini muncul satu paket baru yaitu Ganjar Ridwan Kamil. Nah, ini juga masih dalam bentuk spekulasi, belum menjadi sesuatu yang pasti karena untuk pendeklarasian dan penetapannya juga belum. Tetapi jika informasi ini benar dan akurat, maka bukan tidak mungkin sudah ada dua paket yang bakal bertarung. Tinggal bagaimana Prabowo Subianto untuk mencari pasangannya untuk bisa bertanding di 2024 nanti. Dan di sini disinggung atau disindir bahwa sudah ada Anies Muhaimin, kemudian Ganjar Ridwan Kamil. Nah, sekarang Prabowo bakal dengan siapa?
Memang kalau untuk Ganjar pasti ada beberapa pilihan. Selain ada dari Ridwan Kamil, ada juga dari mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, ada juga Menko Polhukam, saat ini Mahfud MD, ada juga Sandiaga Uno dari P3, dan tentunya banyak pilihan yang bakal disodorkan kemudian diputuskan. Tetapi jika video sebelumnya tadi mengisyaratkan bahwa pemilihan presiden bakal terjadi hanya 2 poros, maka bukan tidak mungkin Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo bakal terjadi. Karena seperti kita ketahui sampai saat ini belum diputuskan siapa pasangannya Ganjar dan juga Prabowo. Jangan sampai ada saatnya baru muncul satu peristiwa yang membuat orang terheran-heran, yakni Prabowo dan Ganjar bersatu, bisa paket Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo. Wah, ada wacana Ganjar Prabowo jadi satu. Jadinya nanti Pilpres cuma 2 pasang calon. Ganjar Prabowo lawan Anies Mohaimin. Nah, Ganjar Prabowo ini bisa terjadi asal 3 syarat ini terpenuhi. Yang pertama, Pak Jokowi setuju, Ibu Mega setuju. Yang kedua, Ibu Mega setuju, Pak Jokowi setuju. Yang ketiga, Ibu Mega dan Pak Jokowi sama-sama setuju. Sama saja. Kalau 3 syarat itu terpenuhi, kejadian itu Ganjar Prabowo. Rakyat ditanya nggak? Hah? Anda itu ngarep aja jadi rakyat. Malah mungkin ditanya. Kita nonton aja. Ya nggak? Ya. Nah, di sini paling tidak ada sedikit gambaran untuk kita sekalian. Ya, ada seorang netizen yang barusan menyampaikan statement atau pendapatnya bahwa membutuhkan 3 syarat supaya Ganjar dan Prabowo itu bisa menjadi satu paket atau satu pasangan. Dan tentunya beliau menyampaikan bahwa 3 syarat itu adalah yang pertama, jika Ibu Mega setuju, yang kedua, Pak Jokowi setuju, yang ketiga Ibu Mega dan Pak Jokowi sama-sama setuju. Dan ini sebenarnya jawabannya sama, satu saja, yakni Ibu Mega dan Pak Jokowi setuju. Nah pertanyaannya, kenapa harus 2 figur ini memberi persetujuan atau restu baru paket ini bisa terjadi? Tentunya kita ketahui yang pertama, Megawati tentu punya peran penting di sini karena beliau adalah ketua umum dari Partai PDI Perjuangan. Yang kita ketahui bahwa Partai PDI Perjuangan sudah 2 kali pemilu itu menjadi jawara dalam pemilu 2 kali berturut-turut dan punya niat untuk mencetak hat-trick kali ini. Lalu yang kedua, kenapa harus Jokowi pun setuju? Karena seperti kita ketahui, sekalipun Jokowi hanya seorang petugas partai, bukan ketua umum partai, tetapi ia memiliki kemampuan politik yang luar biasa yang tidak bisa dipungkiri. Dan jika Pak Jokowi setuju, segala sesuatu bisa saja mungkin terjadi. Karena kita ketahui bahwa Pak Prabowo juga merupakan salah satu menteri dari kabinet Pak Jokowi saat ini. Dan bukan tidak mungkin pasangan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo bisa saja terjadi. Sehingga jika kita kaitkan dengan video pertama tadi, barangkali bisa terjadi hanya 2 poros. Dan jika benar terjadi, Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar menjadi satu paket, maka kita akan menghemat pemilu kali ini atau pilpres kali ini, karena yang pasti akan terjadi hanya 1 putaran pemilu atau pilpres. Dengan sudah disepakatinya pendaftaran cawapres dan cawapres yaitu tanggal 19 sampai 25 Oktober kan waktunya masih panjang. Masih walaupun itu dipercepat namun waktunya masih panjang, masih ada 1 bulan, sehingga tentu saja capres yang belum mengumumkan cawapresnya masih ada waktu untuk kemudian nanti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Dan apakah ada kemungkinan? Ya mungkin aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mungkin itu. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengar satu statement atau pernyataan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang juga merupakan salah satu petinggi Partai PDI Perjuangan.
Di sini ketika dimintai pendapat terkait dengan adanya spekulasi bahwa akan terjadi paket Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, beliau pun menyampaikan bahwa pendaftaran paket capres-capres itu akan terjadi pada bulan Oktober nanti. Artinya waktunya masih ada buat diskusi itu. Entah Ganjar berpasangan dengan yang lain dan Prabowo pun berpasangan dengan yang lain, kita kurang tahu. Tetapi jika dipasangkan antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, itu bukan berarti tidak mungkin, bisa saja terjadi. Dari pernyataan statement yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani tadi, bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi. Karena inilah politik. Saat ini kawan, bisa saja besok menjadi lawan. Dan sebaliknya, saat ini lawan, bisa saja akan menjadi kawan. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Puan itu memang benar. Waktu masih ada. Kita tidak tahu, jangan sampai di saat masa injury time untuk pendaftaran capres dan cawapres, maka muncullah satu informasi yang menghebohkan Indonesia, yaitu paket Prabowo Ganjar akan terjadi atau Ganjar Prabowo. Nah, di sini akan menjadi satu berita yang pasti akan dibicarakan tidak habis-habisnya di dunia maya dan juga di seluruh penjuru dunia ini, apalagi di Indonesia sendiri. Karena ini akan menjadi satu berita yang paling ditunggu-tunggu dan saya yakin akan menjadi trending kurang lebih hampir 1-2 bulan masih dibicarakan hal yang sama. Dan jika dengan demikian, maka yang kita bisa tahu dan pastikan pemilu hanya terjadi satu putaran dan pemenangnya pasti sudah kita duga. Paket mana yang bakal menang? Saya dapat informasi dan saya meyakini bahwa informasi itu valid, bahwa Prof. Mahfud lah yang nanti akan ditetapkan sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo, pendamping Mas Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Nah, ini memang bukan kejutan kalau ini ternyata benar terjadi, karena memang sejauh ini Prof. Mahfud masuk salah satu kandidat yang dinominasikan akan mendampingi Mas Ganjar di Pilpres. Karena ada banyak kelebihan untuk Prof. Mahfud, dan ini sekaligus juga akan menjadi duet yang dahsyat ketika nanti benar terjadi. Ganjar Mahfud bisa menjadi perpaduan yang sangat jos, sangat mantap, karena ini perpaduan rekam jejak dan masa depan cerah. Rekam jejak bagus dan masa depan yang cerah. Rekam jejak yang bagus dalam artian, baik Mas Ganjar maupun Prof. Mahfud ketika menjabat sebagai pejabat publik, Mas Ganjar sebagai DPR, sebagai gubernur, itu tidak ada cacat sejarah, cacat kinerja, bahkan yang ada surplus prestasi, surplus kinerja. Demikian prestasi juga Prof. Mahfud ketika menjabat sebagai DPR di Komisi 3 misalkan. Beliau sangat vokal untuk masalah-masalah hukum, sangat vokal terhadap advokasi pendampingan hukum yang orientasinya adalah pro rakyat. Juga dalam hal regulasi-regulasi, pembuatan undang-undang, Prof. Mahfud punya rekam jejak yang baik ketika menjadi DPR. Begitu juga ketika menjadi Ketua MK. Wibawa lembaga hukum MK ini berada di puncaknya karena integritas dari Prof. Mahfud. Dan di periodenya Pak Jokowi, Prof. Mahfud juga dipercaya untuk menjadi Menko Polhukam. Ini Menko yang kalibernya nggak KW-KW, sehingga menteri-menteri di bawah koordinasinya begitu mudah untuk diorkestrasikan secara kinerja oleh Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam. Makanya ketika nanti ini ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, ini saya katakan sebagai perpaduan rekam jejak baik dan masa depan cerah untuk Indonesia. Setuju nggak teman-teman? Kalau ini terjadi, saya sih sangat setuju. Tapi ini sekali lagi, ini prediksi saya berdasarkan info yang saya yakini validitasnya.
Kalau kemudian nanti meleset, ya namanya juga politik, serba mungkin. Karena dalam politik kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Kepastian dalam politik adalah hanya yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, semua masih bisa berubah, masih mungkin berubah. Tapi kalau prosentasenya berapa keyakinan itu, saya meyakini 99% duet ini akan terjadi. Nah, masih ada 1% kemungkinan berubah, tapi 1% itu dalam politik juga bisa menjadi kemungkinan yang besar. Artinya masih ada kemungkinan berubah. Tapi kok saya meyakini ini akan ditetapkan dalam waktu dekat, karena memang pengumuman batas waktu pendaftaran kan juga sudah tidak lama lagi. Jadi teman-teman lihat saja nanti, ini analisa dan prediksi ini benar atau tidak, informasi ini valid atau tidak, nanti akan terbukti. Kalau ternyata salah, berarti informasi itu saya menganalisanya ternyata tidak tepat. Tapi kalau benar, ya inilah informasinya. Kita tinggal tunggu saja nanti siapa yang akan ditetapkan sehingga menjadi pasangan yang akan berkompetisi dengan calon lain. Pak Prabowo dengan wakilnya siapa nanti, dan juga Pak Anies dengan Pak Muhaimin, dan pasangan yang akan segera ditetapkan ini adalah pasangan Ganjar Mahfud. Oke, terima kasih. Wah, ini satu berita baru lagi ya. Mungkin berbeda dengan video-video sebelumnya, yakni ada spekulasi terjadinya dua poros, tetapi menurut netizen yang satu barusan menyampaikan bahwa ia mendapatkan satu informasi dari sumber yang cukup terpercaya dan kevalidannya kurang lebih 99%. Artinya beliau sangat yakin bahwa akan terjadi paket yang namanya Ganjar Mahfud. Ya, berarti PD Perjuangan telah menetapkan Ganjar dan Mahfud. Namun beliau juga menyampaikan bahwa 99% belum sampai 100%. Karena kemungkinan 1% bisa saja berubah. Namanya juga politik. Tetapi jika benar terjadi demikian, maka harapan kita untuk hanya dua poros Capres dan Cawapres bakal akan tidak terjadi, karena pasti akan terjadi tiga paket nanti. Dan jika benar demikian, Ganjar Mahfud ini juga memang paket yang ya sangat diandalkan. Karena dari berbagai segi sangat afdol, sangat cocok ketika digandengkan antara Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Ya, semua kita nantikan kapan saatnya tiba, apakah paket ini benar-benar terjadi, ataukah di luar dugaan kita. Bisa jadi hanya dua poros, jadi Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, bisa juga Ganjar Mahfud, bisa Ganjar Andika Perkasa, bisa saja Ganjar Ridwan Kamil, bisa juga Ganjar Sandiaga Uno, dan lain sebagainya. Kemungkinan-kemungkinan itu masih saja terjadi. Karena di dalam dunia politik, kemungkinan itu sering terjadi dan akan memungkinkan segala kemungkinan. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Kenapa? Dari bumi Cenderawasih, Papua, saya memberikan rasa hormat dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Andika, mantan Panglima TNI Republik Indonesia, yang dengan tegas dan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo. Saya, Letnan Kolonel Purnawirawan dari bumi Cenderawasih, Papua, juga ikut mendukung sepenuhnya kepada Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan satu buah video terakhir tadi, yakni ketika diwawancarai Pak Andika Perkasa untuk bertanya apakah dia akan memilih Ganjar atau Prabowo, dan dengan tegas Pak Andika Perkasa menyampaikan bahwa akan memilih Ganjar.
Nah, ini kemungkinan saja apakah Ganjar akan berduet dengan Pak Andika Perkasa, ataukah memang Pak Andika Perkasa tetap memilih mendukung Pak Ganjar sekalipun tidak menjadi cawapresnya. Dan untuk mendukung tidak selamanya harus menjadi cawapres. Tetapi barangkali Pak Andika Perkasa sudah melihat rekam jejak dari Pak Ganjar sejak di DPR sampai dengan gubernur 2 periode, tentu sudah banyak hal yang ia kantongi. Sehingga dengan tegas ia menyatakan ya akan memilih Ganjar. Sekalipun secara emosional barangkali ya Pak Prabowo juga sesama orang TNI, sekalipun sudah purnawirawan dan saat ini mereka sama-sama purnawirawan, harusnya juga secara emosional juga pasti masih dekat. Akan berat nggak Pak Prabowo, tetapi Pak Ganjar, Pak Andika Perkasa melihat dengan hati, tidak hanya dengan mata, tapi mungkin dia punya pilihan yang tepat adalah Pak Ganjar. Dan ketika videonya ini di-stitch oleh salah seorang purnawirawan juga, salah satu letnan di Papua, di Bumi Cendrawasih, juga menyampaikan sikapnya bahwa ya dia sependapat dengan Pak Andika, mantan Panglima TNI, akan memilih Ganjar. Dan besar harapan beliau tadi bahwa Pak Ganjar akan menjadi Presiden RI yang ke-8 untuk menggantikan Pak Joko Widodo. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kedekatan emosional antara Pak Jokowi dan juga orang Papua itu sangat kental, sangat dekat sekali, sehingga ketika Pak Jokowi menunjuk siapa yang bakal menjadi penerusnya, siapa yang ia dukung, tentunya juga orang Papua akan mendukung. Dan sangat yakin bahwa mereka akan pasti mendukung Mas Ganjar, karena secara tidak langsung Pak Jokowi secara terang-terangan juga menyampaikan dukungan terhadap Pak Ganjar, karena memang mereka satu partai. Dan selama ini juga kita ketahui bahwa Ganjar adalah salah satu kader yang memang dipersiapkan untuk melanjutkan karya nyata Pak Jokowi di Republik Indonesia ini.